Baik, selamat sore semuanya. Hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah Financial Technology dan Data Analytics ya. Saat ini kita akan masuk di sesi 7 ya, satu sesi terakhir sebelum kita memasuki ujian tengah semester. Di mana topik yang akan kita bahas hari ini adalah studi kasus fintech di Indonesia. Hari ini saya cuma akan memberikan materi aja. Kemudian tidak ada nilai kuis karena saya akan rekap sampai dengan kuis 6. Pastikan bagi yang sudah input, saya masih lihat di kuis 5 dan kuis 6 ada yang sudah isi tapi belum disubmit ya. Jadi sifatnya masih draft, itu saya nggak bisa nilai ya. Tadi ada beberapa, satu dua orang aja dalam setiap kuis. Nanti silakan dicek dulu ya. Yang merasa sudah submit harusnya sih oke, tapi kalau yang belum submit tinggal diklik submit aja. Karena kalau masih dalam bentuk draft, nanti dia belum sepenuhnya terlihat di dalam UVC yang untuk saya penilaiannya. Oke, hari ini kita akan membahas satu sesi terakhir terkait dengan studi kasus fintech karena semua personil atau elemen dari fintech sudah kita bahas satu persatu. Nah, sebelum kita tutup di UTS dengan materi fokus pada fintech, kita membahas mengenai studi kasus yang terjadi di fintech yang ada di Indonesia. Oke, apa yang akan kita pelajari di sini? Kita membahas mengenai beberapa contoh kasus untuk fintech itu sendiri. Yang sudah kita bahas sebelumnya sampai minggu ke-6 yaitu kita bicara mengenai konsep dan evolusi dari perusahaan yang menggunakan basis teknologi finansial. Yang kedua, produk serta model bisnisnya seperti apa sehingga organisasi atau industri fintech ini bisa berjalan running, mendapatkan profit dan berjalan dengan operasional SOP sesuai dengan ketentuan itu kayak apa. Di pertemuan ketiga kita bahas mengenai materi blockchain dan cryptocurrency. Kemudian kita lanjutkan karena sudah mengetahui mengenai blockchain, kita masuk ke digital banking serta open banking yang merupakan kelanjutan dari sistem data berbasis blockchain. Kemudian minggu kemarin kita sempat double materi mengenai insurtech, insurance technology, kemudian wealth technology dan regulatory technology, plus kita membahas mengenai risiko etika dan cyber security. Ya, hari ini kita membahas khusus untuk kasus-kasusnya saja. Oke, dari semua sektor fintech yang sudah kita baca, yang pernah kita pelajari, mulai dari digital payment, peer-to-peer lending, dan juga misalkan insurance teknologi maupun wealth technology, sektor fintech mana yang menurut kalian paling sustain atau keberadaannya kira-kira bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama, mungkin sekitar 10 atau sampai 20 tahun ke depan? Yang mana yang kira-kira akan bisa sustain, yang bisa berlanjut sampai nanti? Apakah digital payment? Apakah peer-to-peer lending? Ya, pinjaman online, pinjol. Apakah insurance technology? Ataukah wealth technology seperti investasi digital gitu ya? Atau masalah regulatory? Digital payment, Pak. Digital payment ya Putri ya. Kenapa Putri milih digital payment? Karena pasti akan kita pakai sehari-hari gitu kan, Pak. Terus akan terus terintegrasi dengan banyak layanan juga. Oke, betul. Integrasi dengan layanan saya setuju ya. Kita pakai sehari-hari, iya. Saat ini sudah banyak ya menu pembayaran menggunakan kris. Bahkan sampai ke dalam pasar tradisional pun sudah ada. Artinya, penggunaan digital payment itu sudah menjadi alternatif pembayaran yang lazim, yang umum di sekitar kita. Bahkan itu mengurangi jumlah uang beredar karena langsung ya dia. Selain dari digital payment, kira-kira apa lagi yang kira-kira bakal sustain? Yang regulator Regulatory, regulasi. ya. Karena dia adalah penjaga kebijakan ya, Maurice ya. Ya, dia harus terus berkembang melawan apa Betul. dengan adaptif gitu. Ya, dia harus beradaptasi sesuai dengan kebutuhan si pengguna. Satu sektor lagi yang kira-kira akan terus sustain apa?
menurut kalian? Kalau menurut saya sih mungkin ini ya saham mungkin investasi investment Apa, Vincent? Oh, yang itu wealth technology ya, untuk investasi ya? ya Pak saham investasi Iya. di saham. Oke, terkait dengan penggunaan investasi, instrumen investasi, ya karena memberikan kemudahan. Tapi kalau kita ngomong kemudahan, sebetulnya insurance technology juga memberikan kemudahan ya, karena kita nggak harus berhubungan langsung dengan agent ya. Kalau pinjol masa depannya menurut kalian gimana tuh? Ya, kalau dia nggak kedengeran tadi suaranya. Kalau pinjol kira-kira akan sustain atau tidak menurut kalian? Pinjaman online. Sustain sih Pak. Sustain. Kenapa, Maurice? Karena masyarakat butuh duit cepat. Oh, pengguna kah? Pengguna? Maurice pengguna? Ya pengguna maksudnya pengguna. Artinya dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu, ya pinjol itu pasti ya masih sustain. Tapi kan kalau ekonomi membaik harusnya sih juga berkurang ya. Ini kembali lagi dia punya prinsip dasar ekonominya seperti apa. Oke, di sesi sekarang ini kita tidak lagi membahas itu tadi, tapi paling nggak dari situ tadi, dari pertanyaan tadi saya bisa melihat bahwa gambarannya ke depannya kalian paham bahwa ada beberapa elemen dari fintech yang kira-kira akan terus bertahan. Ya, salah satunya adalah digital payment itu jelas. Karena sekarang ini fungsinya dia sudah mampu menggantikan pembayaran baik secara debit ya maupun secara tunai. Oke, di kasus ini atau di sesi ini kita akan coba mengintegrasikan konsep fintech dengan studi kasus yang ada di Indonesia sekaligus identifikasi model bisnisnya. Ya, kita mulai dari yang paling besar dulu, ya, yang saat ini kita kenal ada di sekeliling kita yaitu namanya super app, yaitu Goto. Kenapa saya bilang yang paling besar dan ini adalah ekosistem? Ya, karena super app Goto ini dikatakan super app berarti dia punya fasilitas yang wow, yang lebih daripada yang lain. Satu dari sisi kepemilikan aset dia jauh lebih besar karena dia kan kombinasi Gojek dan Tokopedia. Satu aplikasi pembayaran finansial, satu lagi dia e-commerce ya. Kemudian di dalamnya dia juga menyediakan platform untuk budgeting, kemudian untuk macam-macam ya. Dia dikumpulin semua jadi satu pembayaran tagihan, billing dan sebagainya masuk ke sana. Nah, saat ini kalau kita mendalami studi kasus dari ekosistem super app Goto ini, kita akan menemukan banyak kombinasi. Kombinasinya apa? Dia menggunakan elemen transportasi yang banyak dipakai oleh masyarakat. Kemudian e-commerce juga masuk ke sana ya, Tokopedia. Digital payment dia juga masuk, ada GoPay sendiri. Bahkan dia punya layanan keuangan, yaitu pinjaman online, bahkan mungkin pembayaran ya untuk GoPay, kemudian ada untuk obat juga dia ada GoMed ya. Ada kendaraan ada Gokar, kemudian ada salah satu bentuk pembayaran digital payment menggunakan Moka itu kan di bawahnya Goto juga tuh. Naik kereta juga bisa pakai itu. Go Transit, Go Box ya, Tokopedia untuk kalian jual beli barang, kirim barang pakai GoSend, kirim makanan pakai GoFood ya, atau beli makanan pakai GoFood ya. Bahkan donasi pun bisa ya, pakai GoGive ya, bisa. Kemudian beli pulsa apalagi gitu ya. Pay later, resto dan sebagainya semua kita bisa pakai. Ini salah satu super app yang bisa kita kenal, bahkan hampir semua dari kita pakai. Ya. Ini adalah satu ekosistem ya. Dia bukan lagi satu layanan tapi sebuah ekosistem yang menyeluruh. Nggak cuma satu dua jenis tapi hampir semua masuk ke dalam area dari ekosistem Goto ini. Nah, ini adalah salah satu contoh yang berhasil. Bahkan sekarang sudah eranya dia tidak bakar duit lagi. Setelah sedikit demi sedikit melepas elemen dari si Tokopedia-nya. Kemudian, apa sih dampaknya dari Goto ini? Ya, Goto ini berubah menjadi sebuah ekosistem, jadi bukan lagi sebuah platform. Kenapa? Karena dia punya jejaring atau network effect yang luar biasa. Dampaknya cukup tinggi, multipliernya cukup besar. Kemudian dia juga bisa melakukan cross-selling
dengan berbagai layanan yang lain, baik antara Gojek dengan Tokopedia, Tokopedia dengan misalnya dengan GoFood dan sebagainya, atau macam-macam lah, dengan pembelian apapun, dan dia menggunakan data-driven business. Ya, semua cukup satu kali login, kemudian kita bisa akses ke mana saja dengan mode apa saja yang tergabung di dalam aplikasi tersebut. Dan inilah yang alasan mengapa integrasi sebuah ekosistem itu menjadi lebih kuat. Tadinya Goto ini punya satu pesaing besar, ya, OVO, ya, tetapi ternyata ekosistem dari Goto ini jauh berkembang dibandingkan OVO itu sendiri. Karena OVO dia punya partnernya Grab kan, sedangkan Goto dia mengambil partner Tokopedia. Itu jadi eh, secara eskalasi lebih besar si Goto, ya, secara eskalasinya. Kemudian itu tadi dari super app, ya. Kalau kita telisik lagi lebih jauh mengenai studi kasus untuk digital banking aja, kita punya contoh kasus Bank Jago. Bank Jago ini termasuk yang paling dominan. Kenapa? Karena dia nempel sama si Goto itu sendiri. Jadi, kalau kalian sebagai pengguna Gojek, pengguna GoPay, pengguna Tokopedia, itu sebetulnya otomatis kalian terregister sebagai salah satu nasabah Bank Jago. Ya. Dan sebenarnya penambahan konsumen, penambahan kapasitas bisnis dari Bank Jago itu juga disebabkan karena kolaborasi yang ada. Dan ini sebuah rangkaian ekosistem lagi ya. Jadi bukan cuma berdiri sendiri, tapi dia sudah punya network effect tadi. Ya. Model bisnisnya Bank Jago bagaimana? Dia nempel ya, dia embed sama aplikasi. Kemudian ekosistemnya juga terintegrasi dan dia sudah bisa nyambung ke aplikasi pembelanjaan dan sebagainya tanpa harus ketemu langsung dengan customer service, dengan officer dan sebagainya. Enggak, dia cukup pakai aplikasi. Kan sekali lagi dia digital banking. Jadi bank ini tidak harus berhadapan konsumen secara langsung. Tetapi ada kelemahan yang nempel di dalam Bank Jago ini, yaitu ekosistemnya dia adalah ekosistem digital. Jadi ketika mode digital itu tidak ada atau tidak tersedia, contoh misalnya eh, kecukupan device ya, eh, minimum requirement dari device, kemudian kecepatan internet, accessibility dengan internet dan sebagainya tidak tersedia, maka bank digital ini pun juga akan mati. Ya, tidak akan ada efek lebih lanjut. Berikutnya tadi yang sempat disebut oleh Vincent mengenai salah satu eh, plan yang kira-kira bisa sustain adalah investasi digital gitu. Ya, dua yang paling dominan saat ini yang dipakai oleh para retailer adalah Bibit dan Ajaib. Ya, dua ini paling banyak ya. Kenapa mereka dipakai dan kalau kita cari tahu kenapa mereka lebih dominan di pasar, ya karena kemudahan mereka dipakainya, ya user friendly, bahkan mereka punya sesi edukasi gratis tanpa kita harus repot-repot belajar, ya cukup dengan nonton podcastnya, YouTube-nya dan sebagainya, dan dia punya salah satu konsultan IT yaitu Robo Advisor. Kenapa Robo Advisor ini penting? Karena kadangkala kita tidak membutuhkan banyak elemen ya untuk melakukan eh, pembanding dengan yang lainnya ya. Nggak harus pakai jasa konsultasi, tapi cukup kita bisa tanya dengan robo advisor dan kita melakukan riset kita sendiri berdasarkan panduan dari si robo advisor tersebut. Tapi ada risiko yang nempel di sana, yaitu masalah behavior. Dan kadangkala kalau robo advisornya terlalu optimistik, kita juga menjadi over confidence, khususnya para investor muda. Ya, kenapa? Karena adrenalin rush-nya masih tinggi ya. Jadi kalau dikasih harapan yang melambung tinggi, maka dia menjadi overconfidence. Padahal kondisi pasar tidak pernah tahu atau tidak pernah bisa ditebak. Tuh. Itu keunggulannya. Nah, studi kasus apa lagi yang kita bisa lihat itu adalah pinjol ilegal yang saat ini mulai muncul dan marak, tetapi ini juga menjadi salah satu problem ya masalah di negara kita. Jadi masalah besar kita adalah satu ada pengawasnya, tapi pengawasnya tidak cukup kuat. OJK itu bisa mendata, tapi perkembangan dari pinjol ini justru makin marak, makin merebak.
Sehingga kita bisa mendapatkan data bahwa sangat tinggi sekali penggunaan pinjol di Indonesia. Karena apa? Karena literasi keuangan finansial daripada masyarakat kita relatif rendah. Dan ditambah dengan kebutuhan dana masyarakat itu sangat cepat sekali. Untuk kebutuhan hidup, sekolah, dan sebagainya, itu mereka tidak punya akses perbankan yang cukup, tidak punya resource yang cukup, sehingga salah satu solusi yang tercepat dari mereka adalah melakukan pinjaman online. Lalu bagaimana sih model bisnis yang bisa dilakukan oleh perusahaan fintech gitu ya? Kita harus lihat ada 5 kerangka ini. Yang pertama adalah mereka menentukan value propositions ya. Mereka mau stand up-nya itu di mana gitu ya, berdirinya itu di mana. Apakah di sektor retailer, menengah ke atas, atau pemain besar aja. Dari awal mereka sudah harus setting. Karena kalau kita berbicara mengenai value sebuah perusahaan, apalagi perusahaan teknologi, pada saat pembentukan dia sudah harus menyiapkan 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan mau jadi apa. Itu. Kemudian yang kedua, bagaimana pendapatan mereka, revenue model mereka. Nggak bisa kita bicara mengenai promo, kemudian diskon, tapi juga harus dipikirkan revenue-nya harus naik atau tidak. Ya. Kejadian yang menarik yang kita bisa lihat adalah dari super app kita, GoTo. Ya. Ketika dulu mereka mulai banyak bakar uang, kemudian banyak diskon dan promo gitu ya di aplikasi, revenue mereka nggak kemana-mana, jalan di tempat. Tapi begitu mereka mulai melepas poin-poin diskon, poin-poin promo dan sebagainya, logikanya revenue-nya harusnya turun ya, karena banyak yang nggak mau pakai ya. Tapi ternyata ketika dia lepas promo tersebut, revenue-nya melonjak lebih tinggi dibandingkan dengan ketika mereka hambat dengan promosi dan diskon. Ini yang jadi kendala ya. Kadangkala itu bisa terjadi. Kadang-kala aja kita lepas promosi justru malah dropnya jauh lebih besar daripada ketika kita pakai promosi. Kemudian cost structure-nya harus bisa berubah. Ya, berubah dari yang mungkin basisnya human paling banyak, mulai efisien menjadi penggunaan IT. Risk exposure harus makin kecil, makin rendah. Dimana kalau kita menggunakan IT, otomatis data kita kan banyak yang terbuka. Nah, di situ harus banyak proteksi mengenai perlindungan data konsumen, kemudian cyber security, dan yang lebih penting lagi adalah regulatory compliance. Jangan sampai melanggar aturan-aturan dasar yang ditetapkan di dalam inovasi keuangan digital atau IKD. Ya. Karena OJK bisa langsung suspend seluruh aktivitas fintech yang kita miliki apabila kita melanggar ketentuan dari IKD atau segmentasi dari IKD itu sendiri. Nah, disinilah yang menjadi kunci bagaimana fintech itu bisa berkembang ya. Bukan cuman karena ada teknologi, tapi juga ada data yang tersebar di pasar. Teknologi dan data tersebut itu akan saling berkombinasi dan merubah perilaku daripada si konsumen itu sendiri. Nah, seandainya si konsumen mampu beregulasi dengan adaptif ya atau bisa melihat peluang dan risiko dengan baik, maka fintech itu akan berkembang. Perkembangan fintech bukan dari fungsinya ya, tetapi dari pemakaian si konsumennya. Tapi itu semua juga punya kendala. Yang pertama adalah manajemen risikonya harus bagus. Ketika fintech berkembang dan tidak diiringi dengan manajemen risiko yang bagus, maka masalah cyber security, masalah kebobolan data, ya data breaching dan sebagainya, data leaking dan sebagainya, itu menjadi incaran empuk ya. Karena data digital itu paling mudah untuk dirusak ya dibandingkan dengan data fisik. Kemudian risiko lain apa? Kepercayaan publik. Ketika kita salah langkah, kepercayaan publik sudah menurun, maka fintech itu akan sulit berkembang. Dan yang penting adalah menjaga keamanan data. Ya. Data ini menjadi satu elemen kunci untuk konsumen berani pakai fintech ini atau tidak. Kalau data kita tersebar dengan mudah, maka konsumen pasti nggak akan mau dong pakai fintech kita.
Ngapain gitu ya, karena data kita bocor. Kalau dia bisa menjamin data kita aman, data kita terjaga dengan baik, maka fintech tersebut pasti akan jauh lebih berkembang dibandingkan kompetitor yang lain. Oke, pada akhirnya ya, kita akan kembali kepada beberapa pertanyaan yang sudah kita temui di sesi kedua dan sesi ketiga. Ya. Apakah fintech itu akan menggantikan bank? Kita sudah pernah diskusikan, tidak akan 100% bisa menggantikan fungsi dari bank itu sendiri. Kenapa? Karena perbankan punya elemen yang jauh lebih kompleks daripada fintech. Sedangkan fintech itu hanya akan melengkapi mereka yang sifatnya unbank, yang tidak punya akses penuh kepada perbankan. Yang kedua, apakah AI akan menggantikan analis kredit? Tidak akan 100% juga. Ya. AI itu adalah alat bantu. Tapi untuk analisis kredit, keputusan tetap ada di manusianya. Ya, tetap ada di manusianya. Dan yang ketiga, di masa depan apakah uang bisa berubah menjadi digital sepenuhnya? Menurut kalian kira-kira bisa? Nggak, Pak. Enggak. Kenapa? Biasanya kalau semua dibentukin online gitu, wah itu sih bahaya sih, Pak. Iya, tetap uang fisik itu akan ada. Ya, meskipun perkembangan uang digital atau digital payment menjadi semakin tinggi ya, tapi dia tidak akan melakukan take over 100%. Masih banyak dari kita yang percaya bahwa uang fisik itu menjadi lebih dominan ya. Kenapa? Karena memang uang fisik itu jelas. Barangnya ada, nilainya lebih terjamin, dan datanya lebih aman ya. Karena kehilangan data di digital dan data di fisik itu bisa berbeda. Lebih baik kita pegang 100.000 beneran dibandingkan 100.000 di dalam rekening. Kita nggak pernah tahu kapan dia bisa hilang atau tiba-tiba slip dari rekening kita. Ya. Itulah yang menyebabkan kita harus tahu bahwa saat ini dunia sedang berkembang dengan AI, dengan financial technology, tetapi prinsip dasar yang sudah ada, yang ibaratnya old style-nya gitu ya, uang fisik, kemudian analis kredit dan sebagainya, termasuk fungsi perbankan, tidak akan hilang, ya, tidak akan hilang. Tapi itu hanya akan melengkapi supaya aktivitas kita jauh lebih efisien, lebih efektif dengan bantuan teknologi. Oke, itu materi yang bisa saya sampaikan untuk sesi penutup kita sebelum UTS. Ya. Minggu depan kita akan ada UTS ya, sesi UTS. Kemudian di sesi UTS tersebut kemungkinan besar ya saya akan buat dalam mode online juga. Artinya kalian cukup submit ya. Kalau kalian mau lihat contohnya seperti apa, eh, saya sempat kasih review. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi saya akan bagi dalam 3 pilihan. Ada yang pilihan ganda, ada yang karena kan bagian di dalam evaluasi kita itu kan true false ya. Jadi saya cuman bentuk rubahnya aja dalam bentuk pilihan ganda. Kemudian ada esai konseptual. Di sini kalian harus bisa menjawab dengan sistematis. Menurut kalian itu seperti apa? Ya. Dari materi yang sudah kita pelajari aja. Kurang lebih kalau pilihan ganda itu 20%, konseptualnya 40%, dan kemudian ada satu kasus. Di mana satu kasus ini yang diutamakan adalah opini kalian dan rekomendasi. Di sini artinya kalian sudah harus paham jenis atau penggunaan dari fintech yang dimaksud di dalam soal. Contoh kalau ini adalah fintech lending atau pinjaman, berarti kita fokusnya ke pinjaman aja, jangan melebar kemana-mana. Ya, karena yang lain-lain masuk ke bagian yang lain, contoh misalkan digital payment, digital banking, itu sudah ada bagian sendiri, cryptocurrency ada bagian sendiri. Nah, untuk analisis kasus, perhatikan dia mau fokusnya kemana. Kalau contoh ini lending, berarti kita lending. Kalau contohnya digital banking, ya digital banking. Kalau contohnya digital payment, ya digital payment aja. Tidak boleh melebar dari kasus. Ya. Di sini juga akan melihat kemampuan analisis kalian, apakah kalian akan menggunakan AI atau tidak. Ya. Kalau kalian menggunakan AI untuk membantu analisis, biasanya jawabannya akan melebar, tidak fokus. Jadi, baik lagi, kita boleh pakai itu, tetapi itu merupakan alat bantu saja. Sesuai dengan apa yang ditanyakan, kalian harus bisa
memfokuskan jawaban kalian kepada kasus yang sudah diberikan. Kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya akhiri sesi kita? Durasinya berapa jam, Pak, buat Oke, ujian itu? kita kesepakatan dulu. Mau durasinya berapa jam? Sampai sampai besok malam. Pada satu tes. Oh, enggak, gini. Kalau durasi itu ya, durasi durasi UTS-nya biasanya kan soalnya kan bisa diakses H-1. Kemudian disubmitnya di hari ujiannya sampai malam biasa. Atau kalau nggak gini aja deh, submitnya pada saat jam ujian aja maksimal. Tapi soal bisa diakses dari H-1. Gimana? Nama saya Oh, boleh jadi boleh soalnya tuh udah Bapak kasih kayak di minggu ini gitu, Pak. Jadi biar Enggak, H-1, H-1. Jadi kalian ujiannya hari apa? Misalnya hari Senin, berarti Minggu udah bisa diakses. Seninnya jam berapa? Kalau Seninnya jam 5 sampai jam 7, berarti kalian hanya bisa submit di jam 5 sampai jam 7 itu. Gimana kalau begitu? Oke? Oke nggak? Hmm, saya pribadi oke sih Pak. Jadi Boleh. submitnya tetap di jam ujian, submitnya. Tapi kalau soalnya bisa diakses H-1. Gitu. Oke lah ya. Oke, Pak. Oke ya. Baik, ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi, persiapan, jam 22 ya nggak bisa. Kan jam ujiannya jam berapa? Saya nggak tahu. Jam ujian jam berapa? Kalau dibukanya sesuai dengan jam ujian, dibuka portalnya sesuai jam ujian. Submit sebelum jam ujian bisa nggak? Harusnya nggak bisa, karena belum dibuka. Ya, 17 sampai 19.30 untuk fintech. Oke, ya berarti jam segitu. Maksimal jam 19.30 Widya. Dari jam 5 bisa, ya. Tapi maksimal 19.30. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Clear ya? Oke, baik. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, sebentar saya stop record dulu.